Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, para kiai, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara mengkafani jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Ya, mengkafani jenazah ini termasuk bagian dari fardu kifayah terhadap mayit. Ya, diantaranya memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Ya, ini jadi adalah tahap yang kedua setelah memandikan jenazah. Nah, berkaitan tentang mengkafani jenazah, ini sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, ini adalah dengan warna putih. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah. Sedangkan jika tidak berwarna putih, maka di sini hukumnya adalah makruh ya. Jadi sunnah ini hukumnya berwarna putih. Ya, ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafani mayit kalian dengannya. Ini hadis riwayat dari Imam Tirmidzi. Nah, tentang berkaitan jumlah kain yang dipakai, kain kafan, ini bagi laki-laki ini disunahkan dengan 3 lembar kain putih. Sedangkan bagi perempuan ini disunahkan yaitu dengan 5 lembar kain kafan yang juga berwarna putih. Berkaitan dengan tata cara mengkafani, ini yang pertama yaitu tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Ya, betangkan kain kafan selai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Jadi setiap lembarnya kain kafan ini diberi wewangian atau menggunakan kapur barus atau wewangian yang lainnya. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang seperti hidung, kemudian telinga, kemudian mulut, kemudian kubul, dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Jadi semua yang ada lubang-lubangnya ini ditutup menggunakan kapas. Ya, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ya. Nah, itu jadi perlu ada adab atau etika terhadap mayit, jangan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lembut, perlahan-lahan. Ya, kemudian tadi sebelum ditutup, ini segala yang ada lubangnya ini ditutup menggunakan dengan kapas sebelum ditutup jenazahnya. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. Ya, ini dengan ukuran jumlahnya yaitu ganjil. Ya, bisa 3 atau bisa 5 ya.
Ya umumnya biasanya di masyarakat kita menggunakan 5 pengikat ya. Nah, ini jadi untuk yang laki-laki ini adalah 3 lembar kain kafan ya. Jadi kalau misalnya dia ukurannya kecil, nanti bisa agak kesampingkan. Jadi tidak langsung ditumpuk, tapi ada digeserkan, ada bagian tengah, kemudian bagian atasnya agak ke samping kanan, ini 1 lembar, kemudian samping kiri 1 lembar lagi. Jadi bisa dalam bentuk menyambung ya. Kemudian untuk yang cara mengkafani jenazah perempuan ini menggunakan 5 lembar kain. Yang lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, kemudian lembar yang kedua sebagai khimar atau sebagai kerudung atau penutup kepala, kemudian yang ketiga sebagai gamis atau baju kurung ya. Jadi ini lebih lebar dibandingkan kerudung tadi yang hanya bagian kepala ya. Jadi kalau baju kurung ini menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang lembar keempat yaitu menutup pinggang hingga kaki. Inilah yang disebut dengan izar atau disebut dengan sarung ya. Kemudian lembar yang kelima menutup pinggul dan paha. Ini jadi untuk menutupi aurat dalam ya, aurat paling sensitif atau menutup ya bagian vitalnya. Jadi tata caranya yaitu susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Ya. Jadi dia disusun sebagaimana 5 potongan tadi, lalu angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain. Ya. Dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan bisa juga dengan menggunakan kapur barus. Ya. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ini sebagaimana tadi untuk yang laki-laki setiap lubangnya ditutup dengan kapas ya. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Kemudian pakaikan sarung atau izar. Kemudian baju kurungnya atau gamisnya. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung atau yang disebut dengan khimar. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Ya, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Ya. Nah, ini tata cara dalam mengkafani jenazah laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya sebelum kita mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan, kita juga membaca niat ya, niat sebelum mengkafani jenazah. Ini niatnya. Ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah nawaitu takfina hadzal mayyiti, atau itu menggunakan yang laki-laki. Kalau menggunakan perempuan berarti jenazahnya menggunakan lafaz niatnya yaitu hadhil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan atas millah atau agama Rasulullah, nawaitu aku berniat takfina ya, mengkafani hadzal maiti ya, jenazah laki-laki ini, atau kalau jenazah perempuan berarti hadhil mayyitati fardul kifayati, yang hukumnya adalah fardu kifayah lillahi ta'ala ya, karena Allah ta'ala. Nah, itu lafaz niat mengkafani jenazah. Kemudian setelah lafaz niat tadi, sebelum kita lakukan proses mengkafani jenazah, kita lanjutkan juga dengan doanya.
Jadi ini doa yang kita baca sebelum mengkafani jenazah. Ya, ini doanya. Allahumma ij'al hadza thawba lahu rahmah. Ya, berarti kalau lahu ini adalah untuk yang jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan kita ganti laha. Allahumma ij'al hadza thawba lahu rahmah. Ya Allah, mohon Engkau jadikan pakaian kafan ini menjadi rahmat. Wa nuran, cahaya. Wa hijaban, ya, hijab atau pelindung. Masturon, yaitu penutup. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha pengasih. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini membaca niat dan doa sebelum proses mengkafani jenazah. Ya. Nah, itu tentunya kita semuanya selaku umat muslim adalah hukumnya fardu kifayah. Tidak semua umat Islam untuk wajib melaksanakan prosesi mengkafani jenazah. Paling tidak kita semuanya bisa paham sehingga dalam kondisi tertentu seluruh umat Islam bisa mengkafani jenazah, sehingga bisa lebih meringankan atau memudahkan proses fardu kifayah terhadap mayit. Jadi tidak saling menunggu, siapa saja yang memang bisa untuk mengkafani jenazah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah keilmuan kita. Tentunya mungkin banyak di antara sahabat yang sudah berpengalaman. Mudah-mudahan senantiasa berkah ilmunya, bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat fi dunia hatal akhirah, ilmu yang bisa mendatangkan keberkahan, rahmat dari Allah, dan tentunya bisa menyebabkan kita sampai ke surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Terima kasih sudah berkunjung Anda semuanya, mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.